What do you want? What are you doing? Hai Sobat Rama, balik lagi sama gue. Siapa lagi kalau bukan Dul. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat semua ya. Di kesempatan kali ini, gue bakal ceritain film Pemersatu Bangsa lagi nih gengs. Tapi yang kali ini ada pesan moralnya. Jadi film ini berjudul Bad Santa. Film ini mengisahkan tentang seorang cowok yang bekerja jadi Santa Claus palsu buat ngehibur anak-anak kecil. Tapi dia juga sebenarnya pencuri dan penggila wanita. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe ya gengs. Dan satu lagi nih, ya apalagi kalau bukan loncengnya. Nah, ya udah deh, tanpa lama-lama lagi, gue Dul mempersembahkan Di awal film, kalian akan melihat dua orang pria yang bekerja sebagai pencuri profesional. Tapi dua orang ini selalu menyamar sebagai tokoh Santa dan kurcacinya di hari Natal. Nah, yang jadi Santa namanya Willy. Dan yang jadi kurcacinya namanya Markus. Mereka selalu jadi penghibur di acara Natal. Tapi sekarang Willy udah mulai bosan sama pekerjaannya. Dan setelah selesai acara, Willy pun berjalan keluar untuk pulang. Tapi karena security di sana curiga dan tahu siapa Willy sebenarnya, dia pun nahan Willy dan ngecek dia. Willy makin kesel karena hal itu. Dia pun memaki security itu. Keep pushing me. Nah, disinilah pekerjaan Willy dan Markus sebenarnya. Setelah mengira semuanya udah pulang, security itu ngidupin alarm keamanan. Kemudian, security itu pun pulang. Markus mulai beraksi, dan di sini dia nyamar jadi patung salju. Karena tahu keadaannya udah sepi, dia pun cepet-cepet matiin alarm keamanan itu. Markus nyamperin Willy lewat pintu belakang dan mereka pun mulai beraksi. Mereka berdua berbagi tugas. Willy membobol berangkas di mall itu, dan Markus mencuri barang-barang berharga di sana. Gak lama kemudian, mereka berhasil membawa $111.000 dan barang-barang berharga tadi ke dalam mobil mereka. Dan mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pergi ke suatu bar. Dan di sana, Markus bilang kalau Willy kerjanya makin lambat. Willy pun bilang kalau dia mau berhenti jadi pencuri dan uang itu udah cukup buat pergi ke Miami. Yeah, well, you don't have to worry about me. Scene berganti, memperlihatkan mereka yang udah sampai di Miami. Ternyata Willy tetap dengan pekerjaannya. Dia mencuri minuman di salah satu bar di sana. Dia ketahuan sama yang punya bar. Dan gak lama lagi, Willy diusir dari sana dan Willy mutusin buat pulang. Setelah itu, scene berganti. Dia udah teler aja di kamarnya. Dia dikagetin dan kebangun karena alarmnya. Karena kesel, dia ngelempar benda itu. Kemudian dia pergi ke pantai lagi. Sekarang, dia malah nyuri kunci yang ada di walet parkir. Dan setelah ngambil banyak kunci, dia pun pergi ke parkiran mobil. Dia nyobain kunci itu satu persatu dan akhirnya dia nemuin mobil yang dia mau. Di sana, dia ngelihat alamat rumah pemilik mobil itu dan langsung berangkat ke sana. Enteng banget ya nyuri mobilnya. Nah, setelah sampai di rumah pemilik mobil itu, dia mulai pekerjaannya lagi. Mencuri barang-barang berharga dan membongkar berangkas yang ada di rumah itu. Tapi kali ini Willy sendiri. Setelah dapetin barang-barang itu, dia pergi ke diskotik. Setelah minum dan dilayanin cewek-cewek di sana, akhirnya dia bungkus salah satu cewek di sana. Nah, pas ceweknya lagi mandi nih gengs, ternyata Willy dapat pesan dari Markus. Mereka ada job lagi di salah satu daerah di sana. Mereka pun bertemu lagi dan OTW ke mall tempat mereka akan bekerja. Sesampainya di sana, pemilik mall itu ngobrol sama Markus. Nah, pas Markus diajak ngobrol, Willy malah fokus ke salah satu bantal gemas di sana. Karena Willy posisi mabuk, akhirnya dia ngelantur dan bikin pemilik mall itu bingung.
Untungnya Markus bisa ngatasin masalah itu. Acaranya pun mulai. Tapi di sini Markus bingung karena Willy menghilang. Tahu-tahu cewek di sana bilang kalau Willy lagi mabuk di belakang. Nah, setelah itu mereka pun lanjut bekerja. Scene berganti, memperlihatkan salah satu bocah yang lagi OTW masuk ke mall itu. Pas lagi jalan, anak-anak jalanan di sana ngeledekin dia, tapi dia nggak peduli. Oh iya, nama bocah ini Turman. Nah, setelah sampai di dalam mall, giliran Turman yang minta sesuatu ke Santa. Tapi di sini Turman malah curiga kalau sebenarnya Willy bukan Santa yang asli. Ya, namanya juga bocah ya. Right, another fucking manga boy. Marcus, get... Setelah itu, acara selesai. Willy dan Markus keluar lewat pintu belakang. Di sana terlihat Turman yang lagi nungguin mereka berdua. Willy dan Markus pun berpisah. Singkat cerita, Willy pergi ke suatu bar. Di sana dia disamperin salah satu cewek dan cewek itu mulai godain si Willy. Cewek itu pun bikin Willy mabuk dan dia nawarin buat mantap-mantap, gengs. I've been eating, drinking, shitting, fucking. Setelah itu, mereka pun baku tempur di mobil, gengs. Nah, setelah mereka selesai, mereka pun berpisah. Di sana, tiba-tiba Willy disamperin sama salah satu cowok yang ada di bar tadi. Nah, cowok itu mulai rusuh karena dia lagi dalam pengaruh obat. Dan pas Willy dirusuhin sama dia, tiba-tiba Turman datang nolongin Willy. Setelah itu, Willy nganterin Turman pulang. Di perjalanan, Willy kesel karena pertanyaan-pertanyaan Turman tentang Santa. Dan setelah perdebatan itu, mereka sampai di rumah Turman. Willy pun masuk dan dia kaget kalau Turman cuma tinggal sama neneknya. Akhirnya, dia nanyain berangkas milik ayahnya Turman. Karena lugu, Turman pun memberitahu di mana letak berkas ayahnya. Dan setelah itu, Willy pergi dengan mobil ayahnya Turman dan membawa uang dari berangkas itu. Singkat cerita, Willy dan Markus bekerja lagi di mall itu. Di sana, si pemilik mall waktu itu lagi jalan-jalan. Tiba-tiba dia dengar suara orang lagi mantap-mantap. Dan dia ngecek di salah satu ruang ganti baju di sana. Dan karena ketahuan, pemilik mall itu pun memanggil Markus dan Willy ke kantornya. Di sana, pemilik mall itu menginterogasi mereka. Tapi Willy malah ngebalikin keadaan dan pemilik mall itu jadi ngerasa bersalah. A little black midget, colored African American. Akhirnya mereka berdua lolos dan keluar dari sana. Setelah berpencar, tiba-tiba Markus ngelihat Willy yang lagi godain ABG di sana. Willy pun modusin ABG itu. Nah, sepulangnya dari sana, Markus marah-marah ke Willy atas perubahannya. Dan Willy malah gak peduli sama omongan Markus. Willy pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di motel, dia ngelihat ada yang masuk ke kamarnya. Willy nanyain itu ke temannya di sana. Ternyata benar, itu adalah polisi. Dia langsung ngabarin Markus. Dan karena Markus gak bisa ngasih tempat tinggal, Willy keinget sama Turman dan mutusin buat kesana. Singkat cerita, Willy udah sampai rumah Turman. Di sana dia bilang ke Turman kalau dia mau numpang di rumahnya. Turman pun ngizinin dan dia mulai ngeluarin pertanyaan konyolnya tentang Santa. Willy masih bisa ngejawab dan sampai akhirnya pas Willy mandi, dia kesel karena pertanyaan itu. Willy pun langsung pergi dan tidur di kamar Turman. Di sana juga dia masih ditanyain sama Turman tentang Santa. Tapi Willy tetap sabar dan akhirnya Turman pun pergi. Keesokan harinya, Willy pun kembali kerja. Pas jam istirahat, dia duduk sama Markus dan istrinya. Di sini Markus bilang kalau Willy makin gak becus kerja. Tapi Willy tetap bodo amat dan ngebiarin mereka pergi. Setelah itu mereka kembali bekerja. Tapi di sini Willy datang dengan kondisi mabuk. Willy pun ngancurin acara itu. Markus emosi sama Willy. Tapi gak lama lagi Jin datang buat nenangin mereka. Dan mereka pun berpisah. Singkat cerita,
Willy udah sampai rumah Turman. Turman ngelihat dia tertidur di dalam mobil. Di situ Turman nanyain ada apa dengan Willy. Tapi pas Turman ngomong itu, Willy ngelihat mata Turman yang lebam. Your eye. Keesokan harinya, Willy nyamperin anak-anak skateboard yang mukulin Turman dan ngasih mereka pelajaran di sana. Setelah hari itu, Willy pun ngajarin Turman bela diri di suatu gym. Di sana juga ada Markus yang bakal ngajarin dia. Nah, pas disuruh ngebayangin si anak skateboard, Turman malah nendang titik Markus dan bikin dia kesakitan. Markus nggak terima dan langsung mukul titik Turman di sana sampai pingsan. Willy marah dan nggak terima kalau Markus mukul Turman. Di sini Willy malah kena pukul dan tumbang. Gak lama kemudian, Willy juga mukul titik Markus dan mereka bertiga pun tumbang. Singkat cerita, cewek itu datang lagi ke rumah. Mereka ngerayain malam Natal sama Turman. Hal itu gak berjalan lama karena Willy harus ke mall buat nyuri sesuatu. Setelah itu Willy pun sampai di mall. Willy dan Markus menjalankan tugasnya. Setelah selesai membongkar berangkas dan dapetin uang itu, Willy pun ngambil boneka gajah yang diminta sama Turman. Pas lagi ngambil, dia ditodong sama Markus. Di sini, Markus bilang kalau dia udah capek sama semuanya. Tentang Willy yang mabuk-mabukan, bungkus cewek sana sini, dan mulai lambat pas ngerampok. Mereka pun berdebat. Pas Markus mau nembak Willy, ternyata udah ada polisi yang mantau mereka. Mereka pun berpencar dan ngelariin diri. Willy berhasil kabur dengan mobilnya, tapi di sini dia masih dikejar polisi. Sesampainya di rumah Turman, Willy lari dan buru-buru ngasih hadiah itu ke Turman sebelum dia tertembak. Tapi Willy nggak sempat masuk dan akhirnya dia pun tertembak. Keesokan harinya, Turman udah nerima hadiah dari Willy. Di situ juga Willy ngasih hadiah sepeda dan baju ke Turman. Pas lagi benerin sepedanya, tiba-tiba ketua anak skateboard datang dan ngebully Turman lagi. Tapi untungnya Turman udah belajar bela diri dan Turman nendang titit anak itu. Dan setelah itu film pun selesai. Nah gimana nih gengs? Kalau gue sih lumayan terharu ya nonton filmnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.